Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Oke, tarik napas dulu Besti, siapin kopi atau teh anget karena cerita kali ini agak bikin sesak dada tapi penting banget buat lu tahu. Coba deh lu bayangin, lu bangun pagi di awal tahun 2026 ini, buka HP sambil nyari nyawa, terus scroll berita. Isinya kacau balau bro, seriusan. Januari baru jalan beberapa minggu, tapi rasanya dunia udah kayak lagi cosplay jadi neraka bocor. Di perbatasan Sudan sama Chad, ratusan orang tewas gara-gara bentrokan bersenjata. Geser dikit ke Asia, di Myanmar, kelompok etnis di sana lagi hobi banget nyerang pos militer pemerintah. Belum lagi drama abadi di Timur Tengah, Israel sama Iran makin panas-panasan, abis ada drone yang nekat nyolek fasilitas nuklir. Terus lu nengok ke Eropa Timur, itu perang besar udah masuk tahun keempat, bukannya capek malah makin gaspol. Bahkan di tempat yang lu kira cuma ada telenovela kayak Meksiko, sekarang geng-geng di sana perangnya udah bukan pakai pistol air lagi. Mereka pakai senjata standar militer yang biasa dipakai tentara buat ngeratain kota. Dunia rasanya makin oleng, makin gak stabil. Tapi di balik semua headline serem soal korban jiwa, pengungsi yang luntang-lantung dan kota-kota yang hancur lebur, ada satu industri yang justru lagi pesta pora. Mereka ini jarang banget disebut namanya di berita utama TV One atau CNN. Tapi percayalah, mereka selalu ada di pojokan, senyum-senyum sambil mastiin kalau semua orang yang lagi berantem itu punya cukup peluru buat saling tembak sampai kiamat. Kita sering dengar kalau perang itu tragedi kemanusiaan. Ya emang bener sih, sedih banget. Tapi ada satu sisi gelap yang orang males ngomongin. Bukan karena nggak penting, tapi karena bikin nggak enak hati alias inconvenient truth. Di balik setiap konflik yang nggak kelar-kelar itu, ada pabrik yang mesinnya ngebul 24 jam non-stop. Ada karyawan yang kerjanya 3 shift kayak robot, ada kontrak bisnis yang nilainya terbang ke bulan. Ada negara serta perusahaan yang ngelihat perang bukan sebagai bencana, tapi sebagai cuan alias peluang bisnis yang legit banget. Jadi, selamat datang di cerita tentang bisnis senjata. Di mana perang modern itu nggak cuma kejadian di lapangan berlumpur, tapi juga di ruang meeting ber-AC dingin, dan laporan keuangan yang angkanya hijau semua. Coba lu bayangin sebuah pabrik di pinggiran kota industri di Jerman. Sebelum tahun 2022, tempat ini santai banget, kerjanya cuma satu shift bikin spare part mobil sipil. Mungkin buat sedan yang biasa lu lihat di jalanan Jakarta. Tapi sekarang, lampunya nyala terus sepanjang malam kayak pasar malam. 3 shift muter terus tanpa napas. Yang mereka bikin sekarang bukan lagi kampas rem mobil keluarga, tapi komponen buat sistem artileri self-propelled yang segede gaban. Gak ada tuh orang dalam perusahaan yang koar-koar pamer di media. Tapi di dalam ruang rapat direksi, semua orang tahu orderan naik 5 kali lipat. Bonus cair, bos, harga saham meroket. Dan semua rezeki nomplok ini mulainya pas perang meletus ribuan kilometer dari pabrik mereka. Nggak ada yang tumpengan ngerayain perang sih, tapi ya nggak ada juga yang nolak duit masuk ke rekening. Munafik? Yah, namanya juga bisnis. Inilah dunia absurd tempat kita numpang hidup sekarang. Dunia di mana perdamaian itu bagus buat nyawa manusia, tapi ternyata boncos buat ekonomi sektor tertentu. Kedengerannya jahat banget ya. Tapi pas lu lihat angka-angkanya, pas lu telusuri kemana duit itu ngalir, pas lu dengerin omongan CEO perusahaan pertahanan lagi presentasi depan investor, lu bakal sadar ini bukan teori konspirasi ala grup WhatsApp Bapak Apak. Ini realitas yang sangat terukur, sangat logis, dan cuannya gila-gilaan buat mereka yang tahu cara mainnya. Di zaman now, bisnis senjata itu bukan lagi transaksi gelap di lorong pasar gelap atau deal-dealan rahasia antar mafia. Enggak bro, sekarang itu udah official jadi bagian resmi kebijakan negara. Dilindungi undang-undang dan dibungkus pakai istilah keren kayak keamanan nasional, stabilitas kawasan, atau kepentingan strategis. Negara-negara adidaya itu nggak bilang mereka lagi jualan alat pembunuh, tapi bilangnya ekspor pertahanan atau kerjasama militer. Bahasanya sopan, rapi, beradab kayak bahasa pejabat pas kampanye. Tapi intinya sama aja, satu pihak bikin alat buat ngelukain dan matiin orang, pihak satunya beli karena paranoid atau pengen lebih sangar dari tetangganya. Pas dunia lagi damai, bisnis ini jalannya santai kayak mobil di gigi satu. Tapi begitu ada konflik meletus di mana-mana kayak sekarang, ritmenya berubah jadi balapan F1. Permintaan meledak, produksi digenjot, dan senjata yang tadinya cuma jadi pajangan di pameran militer tiba-tiba jadi barang rebutan kayak takjil gratis pas buka puasa. Nah, kalau kita buka peta perdagangan senjata dunia di awal 2026 ini, rajanya masih Amerika Serikat.
nggak ada lawan. Mereka megang sekitar 42% pasar ekspor senjata dunia. Kenapa bisa segede itu? Bukan cuma karena mereka bikin paling banyak, tapi karena cara jualan mereka pinter banget. Mereka jual paket lengkap. Lu beli pesawat tempur dari Amerika, itu rasanya kayak lu beli iPhone. Lu nggak cuma dapat HP-nya, lu beli ekosistemnya, lu harus bayar pelatihan pilot bertahun-tahun, lu harus langganan update software yang wajib diperbarui. Lu harus beli suku cadang yang cuma bisa dibeli dari pabrik aslinya, plus dukungan teknis yang kontraknya bisa puluhan tahun. Ini bukan jual beli putus kayak lu beli gorengan, ini hubungan jangka panjang yang mengikat kayak cicilan KPR. Apple cuan dari lu tiap bulan lewat iCloud dan layanan lain. Nah, bisnis senjata modern juga persis kayak gitu cara kerjanya. Ambil contoh paling nyata, program F-35, pesawat tempur siluman yang harganya bikin dompet negara manapun nangis darah. Harga satu biji F-35A di tahun 2026 ini sekitar 82 juta dolar Amerika. Mahal banget. Tapi tunggu dulu, itu baru harga unitnya doang, belum termasuk perintilannya. Biaya operasional selama masa pakainya, bensin, servis, update sistem, training kru bisa tembus 3-4 kali lipat dari harga belinya. Dan semuanya harus lewat jalur resmi produsen. Lu nggak bisa bawa tuh F-35 ke bengkel ketok magic pinggir jalan kalau rusak. Lu nggak bisa pakai spare part KW, semuanya eksklusif, semuanya dikontrol. Tiap kali ada update software atau ada musuh baru muncul, lu harus gesek kartu lagi buat upgrade. Dari kacamata bisnis, ini mesin pencetak duit yang bakal muter terus selama 30 tahun lebih. Dari kacamata politik, ini cara Amerika ngikat negara pembeli biar tetap nurut sama mereka. Kalau suatu hari negara pembeli macam-macam atau musuhan sama Amerika, tinggal stop pasokan suku cadang. Dan itu pesawat canggih cuma bakal jadi rongsokan mahal yang nggak bisa terbang. Terus gimana sama Rusia? Nah, Rusia ini mainnya beda strategi. Mereka kayak toko grosir yang nggak banyak cincong. Mereka nggak nawarin teknologi paling mutakhir atau servis bintang 5 kayak Amerika. Tapi mereka menang di harga murah dan syarat yang cincai. Selama bertahun-tahun, banyak negara di Afrika, Timur Tengah, sama Asia Tenggara lebih demen beli senjata Rusia. Kenapa? Karena Rusia nggak bakal nanya-nanya soal HAM, demokrasi, atau kebijakan luar negeri lu. Kalau lu beli dari Amerika, lu bakal diinterogasi macam-macam kayak lagi sidang skripsi. Kalau beli dari Rusia, pertanyaannya cuma satu, lu punya duit nggak? Kalau ada, bungkus. Tapi sejak 2022, posisi Rusia agak ribet. Sanksi ekonomi bikin mereka megap-megap nyari komponen elektronik buat bikin senjata mereka sendiri. Pelanggan lama mulai ragu bukan karena kualitasnya jelek, tapi takut nggak ada suku cadang kalau perang Rusia sendiri nggak kelar-kelar dan mereka butuh barang buat dipakai sendiri. Tapi ada plot twistnya. Konflik panjang yang dialami Rusia justru jadi ajang pameran gratis. Dunia jadi bisa lihat langsung tank Rusia dipakai di medan lumpur beneran, sistem pertahanan udara mereka nangkis serangan, atau drone mereka ngebombardir musuh. Ada yang terbukti ampuh, ada yang zonk, tapi tetap aja ini iklan gratis. Buat negara-negara yang budgetnya pas-pasan dan gak sanggup beli teknologi Amerika, Rusia tetap jadi opsi BPJS alias budget pas jiwa selamat yang masuk akal. Eropa? Wah, ini lebih menarik lagi. Benua yang selama puluhan tahun koar-koar soal perdamaian, hak asasi manusia, dan ngurangin senjata, sekarang berubah drastis jadi war mode. Jerman contoh paling epik. Sebelum 2022, militer Jerman tuh kondisinya menyedihkan, hampir bikin malu. Amunisi kurang, kendaraan tempur banyak yang mogok, bahkan ada gosip tentara latihan pakai tongkat kayu saking gak adanya senjata. Terus perang pecah di tetangga sebelah Eropa Timur, dan boom! Pemerintah Jerman langsung gelontorin 100 miliar euro buat modernisasi militer. Pabrik-pabrik yang tadinya sepi kayak kuburan, sekarang kebanjiran orderan. Perusahaan kayak Rheinmetall yang dulu orang taunya cuma bikin spare part otomotif, sekarang jadi raja artileri Eropa. Saham mereka naik ratusan %, rekrut ribuan pegawai baru, buka lini produksi baru. Permintaan kayak air bah, nggak ada tanda-tanda surut. Prancis sama Inggris juga nggak mau kalah bro. Prancis dengan pesawat Rafale-nya yang laris manis kayak kacang goreng, dipesan lebih dari 10 negara, termasuk negara kita tercinta, Indonesia, terus Uni Emirat Arab, sama India. Inggris sibuk jualan sistem pertahanan udara sama teknologi kapal selam. Yang bikin geleng-geleng kepala, negara-negara Eropa ini di forum internasional ngomongnya manis banget soal diplomasi dan perdamaian.
Tapi di belakang layar, sales marketing senjata mereka agresif banget keliling dunia. Mereka bikin pameran pertahanan, kirim delegasi, nawarin kredit lunak. Secara hukum sih nggak salah, tapi ironis banget kan. Mulut ngomong kemanusiaan, tangan sibuk packing rudal buat dikirim ke zona konflik. Lalu ada Tiongkok alias Cina, strategi mereka beda lagi, lebih merakyat. Mereka nggak nyoba head to head lawan Amerika di barang-barang super premium. Mereka ngincar pasar yang dicuekin barat, negara berkembang yang budgetnya ngepas tapi butuh senjata canggih. Drone adalah contoh paling pas. Drone militer Amerika kayak MQ-9 Reaper harganya sekitar 32 juta dolar per biji. Mahal gila. Nah, Tiongkok datang bawa Wing Lung 2 atau CH-5, harganya cuma seperempatnya tapi fungsinya 11-12, tetap bisa buat ngintip musuh dan ngebom. Buat negara kayak Pakistan, Nigeria, atau Serbia, ini best deal banget. Dapat teknologi modern, harga bersahabat, dan gak banyak drama politik. China juga pinter. Mereka ngebandel jualan senjata sama proyek infrastruktur. Jadi mereka bangun pelabuhan, kasih utang buat bikin jalan tol, terus sekalian nawarin paket pertahanan sebagai bonus. Paket hemat kalau kata orang sini. Ini bukan cuma dagang, ini strategi geopolitik jangka panjang yang dibungkus rapi pakai kerdus transaksi komersial. Sekarang, mari kita bahas barang dagangan apa yang paling cuan di era ini. Kalau 10-20 tahun lalu simbol kekuatan itu tank baja sama pesawat tempur, hari ini trennya geser. Senjata paling laris itu yang cepat habis, gampang dibikin, dan selalu dibutuhin. Juaranya adalah drone. Di medan perang Eropa Timur, drone FPV rakitan lokal yang harganya cuma beberapa ratus dolar, seharga HP kentang lu, bisa ngehancurin tank yang harganya jutaan dolar. Ini perubahan ekonomi yang brutal, men. Bayangin lu jualan pulpen. Lu bisa jual satu pulpen mewah harga sejutaan yang awet 10 tahun, atau lu jual pulpen murah gocengan yang habis seminggu. Pembeli pulpen murah bakal balik lagi, dan lagi. Drone itu kayak gitu logikanya. Tiap drone yang jatuh atau meledak berarti orderan baru masuk. Tiap serangan berarti konsumsi. Selama orang masih berantem, pabrik drone bakal ngebul terus. Ada cerita gila tentang startup teknologi di Ukraina. Baru berdiri beberapa bulan abis perang mulai. Isinya anak-anak muda insinyur yang kerjanya di garasi. Mereka nggak punya pabrik gede, nggak punya sejarah militer. Mereka cuma ngerakit drone FPV pakai komponen yang dijual bebas di pasaran. Kurang dari 2 tahun, mereka udah produksi puluhan ribu unit dan ngerap jutaan dolar. Ini bukti kalau hambatan masuk ke bisnis senjata modern itu udah rendah banget buat kategori tertentu. Lu nggak perlu jadi raksasa kayak Lockheed Martin atau Boeing buat cari duit dari perang. Lu cuma butuh produk yang pas di waktu yang tepat. Startup unicorn versi militer, bro. Terus ada kategori senjata yang lebih high-tech kayak sistem pertahanan rudal. Contohnya Iron Dome punya Israel. Tiap kali sistem ini nembak jatuh roket musuh, biayanya sekitar 50 ribu dolar sekali tembak. Padahal roket musuhnya mungkin cuma seharga motor bekas, beberapa ribu dolar doang. Secara hitungan ekonomi perang, sebenarnya boncos kan? Tapi dari kacamata bisnis perusahaan pembuatnya, ini model bisnis yang sempurna. Tiap kali Iron Dome kerja, pelanggan harus pesen isi ulang interceptornya. Tiap tahun sistemnya harus diupdate, dikalibrasi, teknisinya dilatih ulang. Duit ngalir, deres, dan stabil. Israel nggak cuma pakai sendiri, mereka jual ke negara lain, bahkan lisensiin produksi komponennya ke Amerika. Win-win solution buat produsen, boncos solution buat pembayar pajak. Jangan lupa juga soal perang siber. Ini barang nggak kelihatan tapi makin vital. Serangan siber bisa bikin mati lampu satu negara atau ngacak-ngacak data bank tanpa perlu nembakin satu peluru pun. Biayanya murah banget dibanding perang konvensional. Modal sekumpulan hacker jago sama komputer canggih bisa bikin kerusakan miliaran dolar. Gara-gara ini muncul pasar baru buat software pertahanan siber. Perusahaan teknologi yang tadinya cuma bikin software buat kantor, sekarang dapat kontrak miliaran dolar dari pemerintah buat bikin sistem perang digital. Ini medan perang tanpa garis depan tapi ladang duit basah buat yang punya skill IT dewa. Sekarang kita bedah ekosistem di baliknya. Banyak orang mikir bisnis senjata itu cuma soal jual putus terus kelar. Salah besar. Pas negara beli sistem senjata gede, mereka sebenarnya lagi nikah sama produsennya. Mereka beli ekosistem pendukung yang bakal nyedot duit selama puluhan tahun. Contoh, sistem rudal Patriot dari Amerika. Satu set baterai lengkap harganya sekitar 1 miliar dolar. Mahal? Belum seberapa. Dalam 20 tahun ke depan, biaya perawatan latihan tentara ganti rudal yang dipakai sama upgrade teknologi bisa habis 3-4 kali lipat dari harga awal. Sah! Ini persis kayak lu beli printer murah, tapi tintanya mahal setengah mati dan lu harus beli terus-terusan.
Disitulah produsen bener-ener panen duit. Pemerintah juga punya andil gede banget, bukan cuma sebagai pembeli, tapi juga sebagai marketing dan penjamin. Di Amerika ada undang-undang yang bolehin pemerintah ngejamin bakal beli teknologi militer baru yang lagi dikembangin swasta. Jadi risikonya minim buat perusahaan. Mau abisin miliaran dolar buat riset? Santai, Paman Sam bakal beli kok, biarpun gak ada negara lain yang mau. Pemerintah juga bantu jualan ke negara lain lewat program bantuan militer. Mereka kasih duit ke negara sekutu, tapi syaratnya duit itu harus dipakai buat beli senjata buatan Amerika lagi. Itu bukan sedekah, bro. Itu subsidi muter buat industri pertahanan mereka sendiri. Cuma bungkusnya aja bantuan luar negeri. Pinter kan? Terus ada fenomena yang namanya pintu putar atau revolving door. Ini rahasia umum. Pejabat tinggi militer atau pertahanan pensiun, terus besoknya udah kerja di perusahaan senjata dengan gaji yang jauh lebih fantastis. Mereka bawa koneksi orang dalam, info rahasia, dan pengaruh mereka ke sektor swasta. Ilegal sih enggak, tapi baunya amis banget konflik kepentingan. Bayangin jenderal yang dulu nentuin pembelian senjata, sekarang jadi konsultan buat perusahaan yang jual senjata itu. Yakin keputusan dia dulu objektif? Pertanyaan ini jarang dijawab jujur. Lobi politik? Wah, ini mah udah jadi SOP. Di Amerika doang, industri pertahanan ngabisin lebih dari 150 juta dolar tiap tahun buat ngelobi. Mereka bayar ratusan pelobi buat bisikin anggota Kongres, ngebentuk opini publik, dan mastiin anggaran pertahanan tetap gendut. Mereka juga nyawer dana kampanye ke politisi kiri kanan. Hasilnya, biarpun ada program senjata yang gagal, over budget, telat bertahun-tahun, atau malah nggak fungsi benar, jarang banget dibatalin total. Alasannya klasik, ini nyiptain lapangan kerja di distrik pemilihan Bapak loh. Terlalu banyak uang kampanye yang dipertaruhkan. Nah, kita masuk ke bagian yang paling bikin galau, masalah moral. Bisnis senjata emang nggak secara langsung nyiptain perang. Nggak ada CEO Lockheed Martin yang rapat terus bilang, yuk kita bikin kerusuhan di negara A biar rudal kita laku. Nggak segamblang itu, tapi faktanya mereka hidup dari adanya perang. Makin lama konflik awet, makin stabil gaji mereka. Makin banyak negara yang parno merasa terancam, makin gede anggaran belanja alutsista global. Ini paradoks perdamaian. Buat kita manusia biasa, damai itu tujuan utama. Buat bisnis ini, damai itu ancaman resesi. Gimana kita bisa berharap konflik cepat kelar kalau struktur ekonomi globalnya malah dapat untung pas dunia lagi rusuh? Biaya perang juga punya sisi lain yang sering dilupain, biaya kesempatan alias opportunity cost. Tiap dolar yang dipakai buat beli tank, itu adalah dolar yang hilang buat bangun sekolah. Tiap miliar dolar buat riset pesawat tempur baru, itu duit yang hilang buat riset obat kanker atau energi bersih. Di tahun 2026 ini total belanja militer dunia diprediksi tembus 2,4 triliun dolar. Gila nggak tuh nolnya? Kalau cuma 20% aja dari duit segitu dialihin, kita bisa hapus kelaparan dunia, kasih air bersih buat 2 miliar orang, dan vaksinasi seluruh umat manusia. Tapi pilihan itu nggak pernah diambil karena rasa takut lebih laku dijual daripada harapan. Persiapan perang selalu dianggap lebih urgent daripada investasi buat perdamaian. Dampaknya ke SDM juga ngeri. Insinyur-insinyur paling jenius di Amerika atau Rusia itu mayoritas kerjanya buat industri pertahanan. Otak-otak brilian yang harusnya bisa nemuin cara ngatasin perubahan iklim atau nyembuhin penyakit malah abisin karir mereka buat ngerancang cara paling efisien buat ngeledakin orang. Ini bukan salah mereka pribadi sih, ini salah sistem insentif yang ngasih nilai paling tinggi buat keamanan nasional, biarpun harus ngorbanin kemajuan di bidang lain yang lebih manusiawi. Terus gimana posisi Indonesia di tengah kegilaan ini? Ya, kita ini sebenarnya tim hore doang, bukan pemain inti. Industri pertahanan kita lebih fokus buat menuhin kebutuhan sendiri alias kemandirian, bukan buat ekspor gede-gedean. Anggaran pertahanan kita tahun 2026 ini sekitar 25 miliar dolar. Naik sih dari tahun lalu, tapi kalau dibandingin luas wilayah dan tantangan geografis kita, itu masih tergolong paket hemat. Kebanyakan senjata TNI kita masih barang impor dari Amerika, Prancis, Rusia, sampai yang baru-baru ini dari Turki dan Korea Selatan. Emang ada usaha buat majuin industri lokal kayak PT Pindad yang bikin tank atau PT Dirgantara Indonesia yang bikin pesawat angkut, tapi skalanya masih terbatas. Buat alat canggih kita masih harus check out dari luar negeri. Yang menarik dari cara main Indonesia itu kebijakan offset. Jadi kalau kita beli senjata mahal dari luar, kita minta syarat, gua beli barang lu, tapi lu harus transfer ilmunya ke gua atau bikin sebagian di sini ya. Contoh pas kita beli Rafale dari Prancis, ada deal biar Prancis bantu kita bangun kapal perang atau kapal selam.
Pas kita join proyek jet tempur KF-21 sama Korea Selatan, kita dapat hak atas teknologi dan rencana produksi lokal. Tujuannya biar belanja pertahanan gak cuma jadi duit hangus, tapi jadi investasi ilmu jangka panjang. Cuma ya realitanya di lapangan, transfer teknologi itu seringkali nggak seindah janji manis di atas kertas. Tapi Indonesia juga nggak bisa tutup mata sama tetangga. Kawasan Asia Tenggara ini lagi lomba belanja senjata diam-diam. Singapura, biarpun negaranya seuprit, belanja pertahanannya gila-gilaan, hampir 20 miliar dolar. Mereka borong F-35, kapal selam canggih, sistem anti rudal. Vietnam juga nambah kapal selam sama pesawat tempur Rusia. Filipina yang dulu militernya biasa aja, sekarang ngebut modernisasi dibantuin Amerika gara-gara panas dingin di Laut Cina Selatan. Thailand, Malaysia, Myanmar, semua naikin anggaran. Ini namanya perlombaan senjata regional yang halus. Nggak ada yang mau kelihatan lemah. Kayak tetangga lu beli mobil baru, lu jadi gatel pengen beli juga biar nggak diremehin. Kenapa pada belanja gila-gilaan? Pertama, gara-gara geopolitik global lagi tegang, terutama persaingan Amerika lawan Cina. Semua negara ASEAN ngerasa perlu punya pagar yang kuat biar nggak gampang diinjak-injak. Kedua, efek demo dari perang di tempat lain. Pas negara-negara lihat drone efektif banget di perang beneran, mereka jadi mikir, waduh kita harus punya juga nih. Ketiga, ya karena sel-sel senjata itu pinter banget nawarin diskon dan paket cicilan. Buat kita rakyat jelata, semua ini rasanya jauh banget dan abstrak. Perang cuma tontonan di TV atau timeline sosmed. Berita beli pesawat cuma lewat sekilas, hidup jalan terus. Tapi kenyataannya, bonnya itu kita yang bayar bos, lewat pajak yang dipakai buat bayar anggaran pertahanan. Lewat inflasi pas pemerintah nyetak duit atau ngutang buat beli rudal. Lewat dana pendidikan atau kesehatan yang dipotong demi beli alutsista. Pas negara mutusin beli jet tempur seharga 1 miliar dolar, itu artinya ada 1 miliar dolar yang enggak dipakai buat benerin jalan rusak. Enggak dipakai buat naikin gaji guru honorer atau bangun puskesmas. Ini trade-off nyata, pilihan sulit yang jarang dijelasin transparan ke publik. Ada juga sisi psikologisnya. Kita terus-terusan ditakut-takutin kalau ancaman ada di mana-mana. Musuh mengintai, jadi kita harus siap perang. Ini bikin kita hidup dalam ketakutan kronis. Dan rasa takut itu alat paling ampuh buat nyetop pertanyaan kritis. Siapa yang berani protes soal anggaran militer kalau dibilang negara sedang bahaya? Siapa yang berani nanya, kok mahal banget? Kalau narasinya ini demi kedaulatan rakyat. Retorika keamanan nasional itu sakti mandraguna karena mainin insting bertahan hidup kita. Intinya, cerita bisnis senjata ini adalah cerita tentang dunia yang kejebak dalam dilema keamanan. Negara A beli senjata karena takut sama negara B. Negara B lihat negara A beli senjata, jadi ikutan beli karena takut diserang. Muter terus kayak lingkaran setan. Gak ada yang mau perang sebenarnya, tapi semua orang siap-siap perang. Dan persiapan itu sendiri yang malah bikin suasana makin panas. Susah banget mutus siklus ini, karena butuh rasa percaya tingkat dewa yang mustahil ada di dunia politik internasional yang hukum rimba. Satu lagi, industri senjata modern ini udah nyampur banget sama ekonomi sipil. Susah misahinnya, perusahaan yang bikin drone buat ngebom juga bikin drone buat nyiram sawah. Teknologi komunikasi militer akhirnya dipakai buat sinyal HP kita. Internet, GPS, itu semua awalnya proyek militer. Jadi sering ada argumen belanja pertahanan itu bagus kok, bikin inovasi teknologi buat masyarakat. Ya, ada benernya sih, tapi itu juga ngelupain fakta. Kalau duit yang sama dipakai langsung buat riset sipil tanpa lewat jalur militer, mungkin hasilnya sama bagusnya atau malah lebih cepat tanpa perlu embel-embel bom. Terus kita juga harus ngomongin soal janji palsu senjata canggih. Banyak proyek senjata itu molornya minta ampun dan biayanya bengkak gila-gilaan. Jet tempur yang janjinya kelar 10 tahun, jadinya 20 tahun. Kapal perang budget sekian, jadinya 3 kali lipat. Tapi karena udah terlanjur basah alias sunk cost fallacy, proyeknya nggak bisa di stop. Udah terlalu banyak duit masuk, terlalu banyak gengsi dipertaruhkan. Jadi ya lanjut terus biarpun boncos karena mundur udah nggak mungkin. So di tahun 2026 ini pas kita lihat berita konflik meletus tiap minggu, pas negara-negara lomba gedein otot militer, pas perusahaan senjata laporin untung triliunan. Ingat satu hal, ini bukan takdir Tuhan yang nggak bisa diubah. Ini hasil pilihan manusia. Pilihan pemerintah, perusahaan, dan secara nggak langsung pilihan kita juga sebagai warga negara yang milih pemimpin. Sistem ini bisa berubah kalau dan cuma kalau ada kemauan politik yang kuat dan rakyat yang berani nuntut prioritas beda.
Tapi ngerubah ini butuh lebih dari sekadar mimpi siang bolong. Butuh paham gimana sistem licin ini bekerja, siapa yang kenyang makan duitnya, dan apa yang bikin mereka terus ngelakuin itu. Butuh keberanian buat nanya pertanyaan gak enak dan nantang narasi yang udah kita telan mentah-mentah. Keamanan sejati itu nggak datang dari senjata yang lebih banyak, tapi dari beresin akar masalah konflik dan bikin dunia di mana orang ngerasa lebih untung kalau damai daripada perang. Pada akhirnya, cerita bisnis senjata ini adalah cermin siapa kita sebagai spesies manusia saat ini. Kita bisa bikin teknologi canggih, bikin sistem ekonomi rumit, tapi kita masih bego dalam hal hidup bareng tanpa ancam-ancaman. Kita masih percaya cara terbaik ngelindungin diri adalah dengan punya alat buat ngehancurin orang lain. Selama kita masih mikir gitu, bisnis senjata bakal terus jaya. Pabrik bakal ngebul 3 shift, kontrak ditekan, dan di suatu tempat bakal ada orang yang mati kena senjata buatan seseorang. Seseorang yang mungkin lagi asik ngopi tanpa mikirin akibat kerjaan mereka. Ini bukan cerita dongeng yang endingnya bahagia selamanya. Ini cerita yang masih jalan terus selama kita ngebiarin. Pertanyaannya bukan kapan bisnis senjata bangkrut. Karena kayaknya nggak bakal kejadian dalam waktu dekat. Pertanyaannya adalah, kapan kita mulai sadar dan nanya, woi, ini duit kita dipakai buat apa sebenarnya? Karena ujung-ujungnya duit yang muter di sana itu duit kita. Keputusan yang diambil itu atas nama kita, dan kalau dunia meledak, yang nanggung akibatnya ya kita semua. Baik sekarang atau nanti pas anak cucu kita yang harus mungutin puing-puingnya.